Sejarah adalah milik para pemenang. Dan seperti yang sudah kita tahu, pemenang selalu punya hak istimewa untuk menyunting kenyataan, menyembunyikan yang tak menguntungkan, dan mengarang narasi baru agar semuanya tampak lebih rapi dan nyaman. Sejak lama, gereja telah menggambarkan Yesus sebagai pria suci yang begitu kudus, hingga urusan cinta manusiawi dianggap sebagai gangguan kecil, yang tak perlu masuk dalam narasi ilahi. Namun, ada satu tokoh yang terus membayani kisahnya, yaitu Maria Magdalena. Maria, perempuan yang di satu sisi dipuja sebagai pengikut setia, tapi di sisi lain dicemarkan namanya sebagai pelacur, demi memastikan tidak ada yang berpikiran macam-macam soal kedekatannya dengan Sang Mesias. Lalu, di era modern yang gemar membongkar rahasia dan mengguncang tatanan yang sudah mapan, muncul sebuah teori yang membuat para petinggi gereja was-was. Bagaimana jika Maria Magdalena bukan hanya pengikut biasa, melainkan istri Yesus? Teori ini bukan barang baru, tapi baru benar-benar meledak ketika Dan Brown merilis The Da Vinci Code. Seperti ramuan yang dibuat sempurna untuk menampar dogma yang sudah berkarat, novel ini menyajikan gagasan bahwa Yesus mungkin saja telah menikah dan memiliki keturunan, sebuah ide yang tentu saja lebih mengerikan bagi gereja, dibandingkan berita skandal yang biasa menghiasi dunia religius. Tidak butuh waktu lama bagi para teolog dan sejarawan untuk menggelar rapat darurat intelektual. Ada yang mencemooh, ada yang mencak-mencak, dan ada yang dengan sabar mencoba menjelaskan bahwa novel fiksi tidak selalu sama dengan fakta sejarah. Tapi, seperti yang kita tahu, teori konspirasi punya cara tersendiri untuk merasuk ke dalam pikiran manusia, terutama jika teori itu melibatkan gereja, rahasia kuno, dan kemungkinan bahwa ada sekelompok elit yang telah menutupi kebenaran selama ribuan tahun. Jadi, apakah benar Maria Magdalena adalah istri Yesus? Atau ini hanya episode lain dari ketakutan lama, bahwa Sang Juru Selamat mungkin saja lebih manusiawi daripada yang dipercayai oleh dogma? Pada zaman Yesus, seorang pria Yahudi yang tidak menikah itu seperti pohon ara yang tidak berbuah. Aneh, tidak wajar, dan pasti akan menjadi bahan gunjingan di pasar kota. Dalam tradisi Yahudi, pernikahan bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban sosial dan religius. Seorang pria yang mencapai usia dewasa diharapkan menikah, memiliki anak, dan meneruskan garis keturunan Israel, sebab itulah bagian dari perintah Tuhan yang tertulis dalam Taurat. Bahkan para rabi kala itu tidak akan dianggap kredibel jika mereka masih lajang. Nah, di tengah masyarakat yang memandang pernikahan sebagai tanda kedewasaan dan kesalehan, tiba-tiba muncullah Yesus, seorang guru, pemimpin spiritual, dan dianggap sebagai rabi oleh banyak orang. Namun, anehnya, ia justru digambarkan sebagai pria yang tidak menikah. Mengapa? Apakah ia benar-benar satu-satunya pria Yahudi pada masanya yang kebal terhadap ekspektasi sosial? Ataukah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Gereja ingin kita percaya bahwa Yesus adalah pengecualian. Bahwa di antara semua pria Yahudi pada masanya, hanya dia yang dibiarkan melajang, tanpa ada satupun yang mempertanyakannya. Anehnya, Alkitab juga tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus tidak menikah. Hanya saja, informasi mengenai kemungkinan pernikahannya, seperti menghilang begitu saja. Jika Yesus dianggap benar-benar manusia, lalu mengapa gagasan bahwa ia menikah dianggap sebagai penghinaan? Bukankah menikah justru akan menegaskan bahwa ia menjalani kehidupan sebagaimana manusia lainnya? Atau jangan-jangan, ada ketakutan bahwa menerima Yesus sebagai pria yang pernah mencintai seorang wanita akan menggoyahkan statusnya sebagai figur ilahi. Lucunya,
Para pengikutnya di abad-abad setelahnya, justru lebih sibuk memastikan bahwa Yesus harus tetap single demi menjaga citra surgawinya, seolah-olah pernikahan itu penyakit menular yang bisa mengurangi kadar keilahiannya. Padahal, bagi masyarakat Yahudi kala itu, pria yang tidak menikah justru lebih mencurigakan daripada pria yang menikah. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah Yesus benar-benar tidak menikah, atau hanya sejarah yang memilih untuk menghapus bagian itu dari catatan resmi? Di antara kerumunan murid-murid Yesus yang kebanyakan pria, dan seringkali bingung dengan ajaran gurunya, ada satu sosok perempuan yang selalu muncul di momen-momen penting, Maria Magdalena. Tidak seperti murid-murid laki-laki yang kerap ketakutan, melarikan diri, atau bahkan menyangkal mengenal Yesus saat keadaan menjadi genting, Maria justru tetap setia. Ketika Yesus disalibkan, ia ada di sana. Ketika jenazahnya dimakamkan, ia menyaksikan. Ketika kebangkitan terjadi, siapa yang pertama kali melihatnya? Bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi Maria Magdalena. Bahkan dalam Injil Yohanes, ada momen yang cukup mencurigakan. Ketika Yesus yang telah bangkit menyebut namanya dengan lembut, Maria, ia langsung mengenali suara itu dan berseru, "Rabuni." Sebuah panggilan penuh kasih kepada guru yang dihormati. Tetapi yang lebih menarik adalah reaksi Yesus setelahnya. "Jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa-Ku." Mengapa Yesus harus memperingatkannya agar tidak menyentuhnya? Apakah mungkin Maria memiliki kebiasaan menyentuhnya sebelumnya? Apakah ini sekadar reaksi seorang murid terhadap gurunya, atau ada kedekatan khusus di antara mereka? Lalu ada kisah lain dalam Injil Filipus, salah satu teks apokrif yang tidak masuk dalam kanon Alkitab. Dalam naskah ini, Maria Magdalena digambarkan sebagai orang yang paling dekat dengan Yesus. Bahkan ada bagian yang menyebut bahwa Yesus menciumnya berulang kali, dan bahwa ia lebih mencintai Maria dibandingkan murid-murid lainnya. Tak heran jika murid-murid laki-laki, mungkin merasa tersaingi, mulai mempertanyakan posisi Maria di dalam kelompok mereka. Tapi tentu saja, gereja kemudian memutuskan, bahwa teks ini tidak layak masuk ke dalam Alkitab resmi. Jadi, pertanyaannya tetap menggantung. Apakah Maria Magdalena sekadar murid setia, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Apakah para murid laki-laki cemburu terhadap kedekatan Maria dengan Yesus? Atau lebih jauh lagi, apakah gereja di kemudian hari merasa terlalu tidak nyaman dengan gagasan bahwa Yesus bisa memiliki hubungan istimewa dengan seorang wanita, dan akhirnya memilih untuk mengubur kisah itu dalam-dalam? Di awal perkembangan gereja, perempuan sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih besar daripada yang sering diceritakan. Mereka bukan sekadar pengikut yang setia mendengarkan khotbah dari sudut ruangan, tetapi juga pemimpin jemaat, bahkan tokoh yang dihormati. Dan siapa yang paling mencolok di antara mereka? Tentu saja, Maria Magdalena. Namun, dalam perjalanannya menuju dominasi kekuasaan, gereja awal menghadapi satu masalah besar. Perempuan yang terlalu berpengaruh. Bagaimana bisa seseorang seperti Maria Magdalena, yang dekat dengan Yesus, dihormati oleh jemaat, dan menjadi saksi kebangkitan, memiliki peran yang begitu penting? Ini tentu merusak tatanan patriarki, yang ingin memastikan bahwa gereja tetap menjadi klub eksklusif bagi para pria. Maka, solusi pun ditemukan. Jika Maria Magdalena terlalu sulit dihapus, maka ia harus dijatuhkan. Dan seperti sihir, di abad ke-6, Paus Gregorius I, muncul dengan sebuah plot twist yang mengubah sejarah. Maria Magdalena, katanya, bukanlah murid kesayangan Yesus, bukan juga seorang pemimpin rohani, tetapi seorang pelacur yang bertobat.
Oh, betapa liciknya strategi ini. Dengan satu dekret, seorang perempuan berpengaruh langsung direduksi menjadi sosok berdosa, yang tak layak dipandang sebagai rekan sejajar Yesus. Apakah ada bukti Injil yang menyebut Maria sebagai pelacur? Tidak. Tapi siapa peduli? Yang penting, citra perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk sudah dikokohkan. Jika gereja ingin menghapus jejak seorang perempuan kuat dalam sejarah gereja awal, maka cara terbaik adalah merendahkan martabatnya. Tidak cukup hanya dengan menghapus bukti, mereka harus menciptakan narasi baru. Maria bukan istri Yesus, bukan murid terdekatnya, bukan seorang pemimpin, melainkan seorang wanita berdosa yang perlu diselamatkan. Dengan begitu, citra patriarki gereja tetap terjaga. Lalu, ada satu lagi ketakutan besar yang perlu ditangani. Gagasan bahwa Yesus mungkin saja memiliki hubungan duniawi. Bagaimana bisa Sang Juru Selamat, Tuhan dalam wujud manusia, menjalani kehidupan seperti manusia biasa, lengkap dengan cinta dan mungkin saja pernikahan? Itu akan merusak doktrin keilahiannya. Maka, cita Yesus pun dipahat ulang. Ia harus suci, tak tersentuh nafsu duniawi, dan sepenuhnya terbebas dari urusan manusia fana seperti menikah atau mencintai seorang wanita. Dengan begitu, ia akan tetap berada di atas tahta surgawi, tanpa gangguan dari kisah cinta yang membumi. Dan begitulah sejarah ditulis. Maria Magdalena tidak lagi dikenang sebagai seorang pemimpin rohani, melainkan sebagai wanita berdosa, yang diselamatkan oleh belas kasih Yesus. Hubungannya dengan Sang Mesias dikaburkan, digantikan oleh narasi yang lebih nyaman bagi mereka yang ingin memastikan, bahwa gereja tetap berada di bawah kendali mutlak kaum pria. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Mengapa gereja begitu takut dengan gagasan bahwa Yesus menikah? Apakah menikah itu dosa? Jika Yesus adalah manusia seperti yang mereka ajarkan, mengapa gagasan bahwa ia memiliki istri begitu menjijikkan bagi para teolog? Jangan lupa, selama berabad-abad gereja juga melarang para imamnya menikah. Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang terlalu duniawi, terlalu berbahaya bagi status rohani. Tetapi anehnya, gereja tidak pernah menganggap semua nabi dalam perjanjian lama yang menikah sebagai sesuatu yang problematis. Abraham menikah. Musa menikah. Bahkan Salomo punya terlalu banyak istri. Lalu kenapa Yesus harus lajang? Dalam dogma Kristen, Yesus diyakini sebagai Tuhan yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Oke, mari kita terima premis ini sejenak. Yesus adalah sepenuhnya Tuhan, tetapi juga sepenuhnya manusia. Nah, kalau begitu, mengapa ada aturan tidak tertulis bahwa Tuhan dilarang menikah? Jika Yesus benar-benar manusia, ia seharusnya mengalami hidup sebagaimana manusia lainnya, termasuk kebutuhan sosial, emosi, bahkan cinta. Tetapi, entah bagaimana, sebuah ketakutan muncul di antara para teolog. Bagaimana jika Yesus menikah? Bagaimana jika ia memiliki istri dan anak? Apakah itu akan membuatnya kurang suci? Kurang ilahi? Atau justru terlalu manusiawi? Disinilah letak kontradiksi besarnya. Ajaran Kristen menekankan bahwa Yesus memahami penderitaan manusia karena ia juga seorang manusia. Namun, ketika ada kemungkinan bahwa ia menjalani aspek paling fundamental dari keberadaan manusia, yaitu cinta dan pernikahan, mendadak itu menjadi tabu. Mengapa? Karena menikah dianggap sebagai hal duniawi. Tapi bukankah manusia juga makan, tidur, dan menangis, dan Yesus melakukan semua itu?
Atau mungkin karena gereja takut, jika Yesus menikah, maka garis keturunannya akan menjadi sesuatu yang terlalu berbahaya untuk diakui. Dan inilah pertanyaan yang lebih mendasar. Sejak kapan manusia berhak menetapkan aturan bahwa Tuhan tidak boleh menikah? Jika Tuhan adalah Tuhan, maka Ia tentu bebas melakukan apapun, termasuk menikah jika Ia menginginkannya. Apakah gereja memiliki kewenangan untuk membatasi kehendak Tuhan, hanya karena takut bahwa doktrin yang sudah mapan akan terguncang? Dari segi teologi, jika Yesus menikah, apakah itu akan merusak keselamatan manusia? Apakah ada ayat yang menyatakan bahwa pernikahan akan mengurangi keilahiannya? Jika benar Yesus menikah, lalu apa? Apakah itu menghapus makna pengorbanannya? Tentu tidak. Jika ada yang merasa terancam dengan gagasan ini, bukankah itu lebih mencerminkan ketakutan institusi daripada kebenaran spiritual itu sendiri? Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah bukan, apakah Yesus boleh menikah, tetapi, mengapa manusia begitu panik dengan gagasan bahwa Yesus mungkin saja menikah? Bagi mereka yang menganggap bahwa Yesus seharusnya tetap membujang dan tak meninggalkan jejak keturunan, teori ini pasti terasa seperti mimpi buruk. Bagaimana jika Yesus tidak hanya menikah dengan Maria Magdalena, tetapi juga memiliki anak, dan keturunannya masih ada hingga saat ini? Selamat datang di teori garis keturunan Merovingian, salah satu konspirasi sejarah paling menggugah yang pernah ada. Menurut teori ini, setelah peristiwa penyaliban, Maria Magdalena melarikan diri ke Galia, sekarang Perancis, sambil membawa rahasia besar, bahwa ia mengandung anak Yesus. Anak ini kemudian menjadi leluhur dari dinasti Merovingian, keluarga kerajaan yang berkuasa di Perancis pada abad ke-5 hingga ke-8. Dengan kata lain, raja-raja Merovingian bukan hanya sekadar bangsawan biasa, tetapi secara harfiah merupakan keturunan langsung dari Yesus Kristus. Disinilah muncul reinterpretasi radikal terhadap Sang Real, atau Holy Grail, yang biasanya dipahami sebagai cawan yang digunakan Yesus dalam perjamuan terakhir. Menurut teori ini, Holy Grail bukanlah cawan fisik, melainkan metafora untuk Sang Real, darah suci, alias garis keturunan Yesus sendiri. Dengan kata lain, legenda tentang pencarian Grail bukanlah tentang mencari benda sakral, melainkan tentang menutupi atau mengungkap keberadaan keturunan Yesus, yang telah disembunyikan oleh gereja selama berabad-abad. Jadi, apakah keturunan Yesus masih berkeliaran di dunia ini? Atau ini hanyalah upaya lain untuk menantang otoritas gereja, yang selama ini menentukan bagaimana kisah Yesus harus diceritakan? Yang jelas, gagasan bahwa Yesus memiliki darah daging yang masih hidup hari ini, lebih dari cukup untuk membuat para petinggi gereja berkeringat dingin. Sejarah penuh dengan misteri yang tak terpecahkan, dan ketika menyangkut figur sebesar Yesus Kristus, teori alternatif akan selalu muncul, terutama yang berpotensi mengguncang doktrin yang sudah mapan. Teori bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki keturunan, bukan sekadar iseng-iseng berkonspirasi, tetapi mencerminkan ketertarikan manusia terhadap kemungkinan bahwa sejarah telah disunting demi kepentingan tertentu. Dari segi sejarah dan teologi, teori ini mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kita benar-benar memahami Yesus dalam konteks zamannya, atau hanya dalam bingkai yang telah dikonstruksi oleh gereja selama berabad-abad? Jika Yesus memang manusia sekaligus Tuhan, mengapa aspek kemanusiaannya, termasuk kemungkinan menikah, harus dihapuskan? Akhirnya, apakah Yesus menikah atau tidak mungkin akan tetap menjadi perdebatan tanpa akhir. Namun, yang lebih menarik dari sekadar mencari jawaban, adalah memahami mengapa pertanyaan ini terus menggema hingga hari ini.
Barangkali, di balik semua spekulasi ini, ada keinginan untuk melihat Yesus bukan hanya sebagai figur ilahi yang jauh dari kehidupan manusia, tetapi sebagai sosok yang benar-benar hadir di tengah manusia, bukan hanya untuk mengajarkan cinta, tetapi juga untuk mengalaminya.